ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله شهادة ندخرها بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قسم الظهور وعذاب الأكبر من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء ونجوز بها بفضل الله تعالى مع الآباء والأمهات والذرية والإخوة والأحبة في أعلاء الفردوس غاية السمو والارتقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد dan kita bersaksi alla ilaha illallah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, sendirinya Allah. La syarikalah, yang tiada syarikat baginya Allah. Qauluhu dalam wa nashhadu an la ilaha illallah. Qauluhu wa nashhadu an la ilaha illallah anna mukhaffafah minatsaqilah. Jadi bab qauluhu nashhadu getanya bersaksi nyata i'rab jih kan alla ilaha illallah. Nyan an yang gemukhaffafah minatsaqilah. Kalimat dasar jih kan an tapi anna dengan tasdid, yaitu huruf penasab isim berafa kabar. Karena tapegat huruf an huruf penasab fi'il mudhari'. Karena an huruf penasab fi'il mudhari', maka sudah barang tentu anyan iji hitameng ba fi'il mudhari'. Hana mungkin hitameng pada selain fi'il. Menyatakan lenti ino alla ilaha illallah iku an la nafi. La nyan kan huruf. Sementara an buno da pegah, menyata pegat an huruf nasab fi'il mudhari'. Tente ji hitameng ba fi'il mudhari'. Maka pakipan si yang betul ji nyan an atau yang getakhfif dari yang sakil. Dasar roy anna dodo karena sering pemakaian maka getakhfif dari anna menjadi an. Menyata mundur liket long an dasar jih dari anna dasar jih dari annahu. Sehingga menyatabuh makna lagi dasar roy jika makna jih wa nashhadu dan getanya bersyahadah annahu bahwa sungguhnya hal wasya'an itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Anna huruf penasab isim berafa kabar, damirhu menjadi isim, jumlah la ilaha illallah jumlah jih menjadi khabar. Yang kejit baqauluhu nashhadu begah anna mukhaffafah minatsaqilah. Alla ilaha illallah nyan atau yang getakhfif dari yang sakil. Dasar rojih anna kemudian getakhfif maknanya geringankan menjadi an. Ismuha dhamiru sya'ni mahdhuf. Isimnya anna itu dhamir sya'an yang dibuangkan. Berarti anna kan huruf penasab isim berafa kabar. Isim ji dhamir yang gebeh. Yang kejut menyata takdir dhamir yang gebehnya takdir dhamir hu. Jadi dasar ji annahu la ilaha illallah. Dodo hu-nya dhamir jihnya yang menjadi isim gebeh tinggal alla ilaha illallah. Wa jumlatu la ilaha illallah khabaruha. Dan jumlah la ilaha illallah itu menjadi khabarnya anna. Jadi menyata simpulkan lagi. Menyata simpulkan dasar roji dari annahu la ilaha illallah.
Anna huruf penasa isim berafa kabar. Uhu dhamir isim. Jumlah la ilaha illallah khabar. Kemudian gebuangkan isim, tinggal anna la ilaha illallah. Anna huruf penasa isim berafa kabar, isim jih mahdhuf. Jumlah la ilaha illallah menjadi khabar. Anna la ilaha illallah. Kemudian getakhfif menjadi dari anna yang musyaddadah yang bertasdid, getakhfif menjadi an. Kemudian la ilaha illallah. Jadi an nyata i'rab an pu kalimat huruf penasa isim berafa kabar. Cuman an naga ni huruf penasa isim berafa kabar ka anna. Meno karena jih sering pemakaian maka getakhfif dari musyaddadah kemudian ge mukhaffafah. Dari tasdid gebuangkan tasdid kemudian menjadi an. Isim jih dhamir mahdhuf yang gebah jumlah la ilaha illallah menjadi khabar. Hingga kita bermakna annahu bahwa sungguhnya hal wasya'an itu tiada Tuhan kecuali Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah. Dan katanya bersaksi bahwa tiada jenis Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu sendirinya Allah. Wahdahu nyan jid pertama ialah jid tahal. Tahal ba Allah. Jadi tiada Tuhan kecuali Allah, hal keadaannya Allah itu sendirinya Allah. Kemudian jid taukid. Tiada Tuhan kecuali Allah, sendirinya Allah. Taukid. Dan mendua jid faedah jisaban. La syarikalah yang tiada syarikat baginya Allah, hana sekutu baginya Allah. Syahadatan akan sebagai syahadah. Nasya'at an mahdil yakin yang muncul ianya syahadah daripada semata-mata keyakinan. Jadi setelah ilikut musannif memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, kemudian bersyahadah. Musannifnya bersyahadah. Bersyahadah bahwa hana Tuhan selain Allah. Yang syahadah yang muncul jih an mahdil yakin, yang syahadahnya iji lahir jih daripada keyakinan yang mendalam dari dalam hati. Jadi murni lahir syahadahnya, kesaksian bahwa hana Tuhan selain Allahnya lahir dari keyakinan yang bersih dan cukup mendalam. Dari iman lahir. Jadi karena keyakinan dari dalam hati sehingga melahirkan syahadah bil lisan. Fala yatruku sahatuha bi fadlillahi ta'ala duruba syukuki wal imtira. Maka tiada datanglah pelatarannya syahadah bi fadlillahi ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala duruba syukuki akan berbagai macam syek wal imtira dan keraguan. Jadi urutannya lagi yo. Syahadah nasya'at an mahdil yakin. Dari keyakinannya melahirkan syahadah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah adalah ucapan yang lahir dari keyakinan. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah adalah ucapan yang lahir dari keyakinan. An mahdil yakin. Keyakinan yakinnya Pak Idu. Keyakinannya Idu dalam Pak Idu yakin.
dalam kalbun, hidup dalam hati. Jadi keyakinannya nyo iji tempat ji adalah hati. Sementara syahadahnya hanya ekspresi hati yang yakin. Hati yang yakin kepada Allah, mengenal Allah dengan makrifah akan melahirkan syahadah. Jadi yakin yang hidup dalam hati, keyakinan yang hidup dalam hatinya ke yang melahirkan syahadah. Kah? Berarti yakin pak hidup. Hidup pak hati. Maka ibarat musannifina fala yatruku sahatuha, maka tiada datanglah sahahnya syahadah bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala, duruba syukuki, akan berbagai macam syak wal imtira dan keraguan. Syahadah nasya'at an mahdil yakin. Syahadah lahir daripada semata-mata keyakinan, lahir daripada keyakinan yang bersih dan murni yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Ibaratnya fala yatruku sahatuha, maka tiada datanglah sahahnya syahadah. Sahah pun mana sahah? Sahah pada hakikat makna sahah mestinya kena rumah tengok. Ya rumah. Rumah pak itu rumah. Ada tanah. Tanah yang membatas, tanah yang melampau. Jadi sahah pelataran rumah itu pun pelataran. Pelataran yang menyatakan berada halaman rumah. Berarti halaman tempat hidup rumah, tanah tempat hidup rumah. Yang sahah nanti. Fala yatruku sahatuha, maka tiada datanglah sahahnya, maka tiada datanglah sahahnya syahadah. Sahah tempat hidup rumah, pelataran rumah. Yang bermaksud pelataran di sini, sahatuha di sini adalah tempat hidup syahadah. Yang bermaksud tempat hidup syahadah, sumber tempat hidup syahadah yang berdasarkan yakin buno adalah hati. Jadi hatinya gesamakan dengan sahah, dengan pelataran rumah. Pakat karena pat saban duai, karena nyo sama-sama tempat hidup sesuatu. Menyosahah tempat hidup baitun, tempat hidup rumah, kalbun tempat hidup keyakinan syahah, keyakinan syahadah, yakin syahadah, syahadah yang dasar dari yakin. Kebersaban duai. Maka hati kebersaban menan. Kemudian gerangkai kalimat ji fala yatruku sahatuha, yang berarti lagi yang kamaklu baju, yang berarti dalam rangkaian kalimatnya inan terjadi peminjaman istilah digunakan pada makna yang lain, atau dalam istilah bayani disebut dengan majaz. Jadi tiada datanglah sahatuha dengan karunia Allah duruba syukuk, berbagai macam syak dan keraguan. Jadi syahadah yang lahir dari an mahdil yakin, syahadah yang lahir dari keyakinan yang bersih dan murni, yang di dalam jihana menjampu membacut pun dengan syak dan keraguan. Sehingga dalam mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul tak ucapkan dengan sepenuh jiwa, yang di dalam jihana menjampu dengan sedikit pun keraguan. Wa nasyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Dan gedanya bersaksi bahwa sungguh sayyidana, bahwa sungguh pengulai tanya, wa maulana,
dan pengulai tanya Muhammadan teh Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, itu hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Setelah syahadah tauhid, saksi bahawa hana Tuhan selain Allah, kemudian musannif juga bersyahadah rasul, bersyahadah, bersaksi bahawa Sayyidana wa Maulana Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan juga rasul Allah. Syahadatan nudkhiruha bi fadlillahi ta'ala, akan sebagai syahadah nudkhiruha yang getanyo pilih akannya syahadah dengan bi fadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah, wa jamili aunihi, dan jamil i'anah bantuannya Allah, bagi pu getanyo pilih lima qasamad zuhur, bagi barang yang memecahkan ia akan yang nampak akan zuhur, wa adzabal akbat, dan membuka ia akbat, dan membuka ia akan ati, pane atanyan min ahwalil bauti, pane zuhur dan peranani akbatnya min ahwalil mauti, daripada segala huru hara mati, wal qabri, dan kubur, wama yatafakamu minal mu'dilat, dan barang yang beriring-iringan ia daripada segala yang rumit-rumit, fi yaumil ba'thi wal jaza, pada hari pembangkitan dan hari balasan. Jadi kemudian bersyahadah musannif dengan syahadah rasul, saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh. Syahadah yang pakiban, yang syahadah yang diucapkan oleh musannif, syahadah yang diucapkan oleh musannif adalah syahadah yang dipilih oleh musannif atanya menjadi alat kesaksian danyo terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi alat bagi danyo lima qasamad zuhur, untuk memecahkan pu yang nampak di hadapan danyo, wa adzabal akbat, dan membuka ate tentang huru-hara mati, huru-hara kubur, dan huru-hara pu yang terjadi setelah pembangkitan dari kubur, fi yaumil ba'thi wal jaza, pada hari pembangkitan, gebangkit dari alam kubur sampai dengan wal jaza, dan hari pembalasan. Jadi syahadahnya yang dengan syahadahnya berterbuka hati tanyo, supaya deh takalan letanyo pu yang hana deh takalan dengan kasat mata, teta uji mana memang teta uji handeh peristiwa yang hadapi urang le mati lang kubu handeh nya taja ba kubu deh ta tagai ne bate dua ni deh ta tagai purana ni bak kaya bak aki tiba bak ule tiba teta bak lawah kata le ne bate dua ni pu peristiwa yang hadapi le urang setelah matinya nya tesom handeh menyota ngamata, tetapi menyona pedih le Allah distakalan natanyan ngati, maka keyakinan tanyo terhadap atanyan lebih berat daripada yakin tanyo kepada sesuatu yang tak mata. Ino ke fungsi keimanan, fungsi iman. Karena salah satu bahagian terpenting dari keimanan adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Menyo ke atas yang deh tak ngamata cak tak ada deh. Nyo pakiban tanyo meyakini bahawa leh mati nak bangkit kembali. Leh hurung mati culok lan tanah. Tubai kemudian mio mupluh tonu ke takuh kabeh bro. Tubuh kabeh pajuh liulat, paling-paling mio nak tinggal telia. Yang pada satu saat keyakinan iman tanyo, nyen tubuh yang ka ancu nyen, tubuh yang ka mesesi berserakan yang pada satu saat akan dihidupkan kembali oleh Allah dan akan membangkitkan untuk berkumpul di mahsyar.
Nyan ada yang deh tak ngan iman. Hai memang ia handi tak ngan mati. Apa ngan mata? Ngan mata lahirnya handi tak, tetapi ngan iman deh katanya. Nah, jadi syahadah yang tak ucapkan itu adalah syahadah yang mampu menembus katanya. Deh tak pakiban peristiwa-peristiwa sesudah mati. Deh tak pakiban peristiwa pada hari pembangkitan. Deh tak peristiwa pada hari di mana Allah nebalah kepada hamba-hambanya. Yang ged nebalah ged Allah, yang hana ged nebalah hana ged. Ada dasar keyakinannya ke, ada dasar keimanannya ke, dan ada dasar tanya deh tak tanya ke. Dengan mata hati tanya, ino ke terbangkit tanya untuk melakukan tanya secara sungguh-sungguh pu yang nayula Allah dan meninggalkan secara sungguh-sungguh pu yang netam Allah. Pakon dia tak dia tak pakiban akibat jih menyatanya hana tak ikuti perintah Allah. Dia tak pakiban akibat jih menyatanya tak langgar ketentuan Allah. Dia tak kala. Dia tak pakiban berat, pakiban huru-hara. Nah, dan atanya ke yang akan menyelamatkan tanya daripada huru-hara yang beratnya, mulai daripada alam kubur hingga kepada hari pembangkitan. Wa najuzu biha bi fadlillahi ta'ala ma'al abai wal ummahati wal dzurriyyati wal ikhwati wal ahibbati fi a'la'il firdausi ghayatas samwi wal irtiqa. Wa najuzu biha, dan getanya tembus dengannya syahadah bi fadlillah, dengan karunia Allah Ta'ala, ma'al aba beserta bapak-bapak, wal ummahat dan ibu-ibu, wal zurriyah dan keturunan, wal ikhwah dan kerabat saudara-saudara, wal ahibbah dan orang-orang yang dicintai, fi a'lal firdaus, pada setinggi-tinggi surga firdaus, ghayatas samwi wal irtika, akan putar tembus ghayatas samwi yang ke maf'ul najuzu, ke maf'ul nujawizu, akan putar tembus ghayatas samwi, akan seabih-abih ketinggian, wal irtika dan ketinggian. Syahadah yang tak ucapkan ditanya menjadi syahadah yang dengan sebab syahadahnya tanya akan tak tembus surga firdaus hingga sampai pada puncak tertinggi, mencapai puncak tertinggi beserta urang syik tanya, beserta abak, beserta ayah tanya, wal ummahat mesiga ta'i kedih u'a'lal firdaus ngan mak tanya, beserta ikhwahnya adalah kerabat-kerabat yang nak kedekatan darah, abang, ado, yang saudara ngan tanya. Kemudian ahibbahnya urang-urang yang katanya cintai, nyan mesiga dengan urang yang mandub, dengan berkah selawutnya, dengan berkah syahadahnya tanya tak tembus a'lal firdaus ghayatas samwi wal irtika, jadi tembus kepada puncak tertinggi surga firdaus yang tinggi. Pertama, surga firdaus adalah surga yang tinggi. Di dalam surga yang tinggi tanya berada di puncak ketinggian, jadi tinggi di dalam tinggi. Jadi tak tembus dengan syahadahnya ke di puncak ketinggian di dalam surga firdaus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin, dan bermula rahmat wassalam dan sejahtera ala sayyidina, dia tu pengulai tanya, wa maulana dan pengulai tanya, Muhammadin teh sayyidina wa maulana Muhammad, ainil wujud, teh Muhammadnya ainil wujud, ain wujud. Setelah memuja Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian bersyahadah dengan syahadah tauhid dan rasul, kemudian musannif memulai tamang di dalam berselawat kepada Nabi dengan ucapan musannif, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil wujud. Salah dan salam bernama oleh Allah rahmat dan sejahtera di atas pengulai tanya, yaitu Nabi Muhammad. Teh Muhammadnya ainil wujud. Ainon pun mana ainon? Mana ainon? Mata.
Mata pu, ainon? Pu mata. Ainunnya kan kalimat mustarak. Lafaz mustarak. Jitabu makna ainyo ainul basirah, mata hati. Jitabuh makna ainyo ainul ma, matai. Jitabuh makna ainyo ainul mudhi'ah, pemberi cahaya, matauro. Cuman yang paling pas tamaksud di sini ainil wujud, in wujud. Wujud yang dimaksud dengan wujud di sini adalah maujud. Wujud dengan maujud dapat beda? Wujud dengan maujud dapat beda kan? Dapat. Wujudnya kan masdar. Berarti punya wujud mana je ada. Maujud pun kalimat maf'ul, berarti yang bersifat dengan wujud. Maujud mana je makhluk yang diciptakan, makhluk. Nah, Rasul adalah ainil maujud. Ainil maujud. Pemakna ain makna ji ainul mudhi'ah. Sumber cahaya. Begitu sumber cahaya bagi maujud, bagi seluruh yang maujud, bagi makhluk. Sehingga begitu tanya, tak kala rangkaian ainil wujud yang wujudnya yang dimaksud dengan wujudnya makhluk. Ain bermakna sumber cahaya, ainul mudhi'ah. Berarti Rasul adalah sumber cahaya bagi seluruh makhluk. Tidak begah, Rasul adalah sumber cahaya bagi makhluk. Putra manfaat yang rempak le makhluknya dengan keberadaan Nabi. Lagi urang lam tuput merempak cahaya. Mio lam tuput urukah nak dah hojak. Begitu na cahaya ka pengeh baru di jalan baru mau hojak. Sama dengan urang gitu hojak dengan sebab na cahaya. Berarti cahayanya menjadi muhtadi, menjadi penunjuk bagi maujud. Sama dengan manfaat manfaat Rasul kepada makhluk sebagai ihtidak, sebagai jalan petunjuk. Dengan sebab na Rasul, makhluknya menemukan jalan yang betul. Nah, isino berarti isino ini terjadi tasbih. Keserupakan antara Nabi dengan Matauro. Horak keserupaan Nabi dengan Matauro sama-sama memberikan cahaya yang menjadi sumber petunjuk bagi makhluk. Sebagaimana Matauro, itu bit Matauro pengeh deh tahu jalan, maka Nabi pengeh sit kehidupan orang dengan geturi teh jalan yang betul dan teh jalan yang salah. Maka ikut Muhammadin ainil wujud, matahari segala yang mewujud. Wasirril kainat, dan sir segala kainat. Sir pun mana sir asyraf, semulia-mulia segala kainat. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah sirril kainat. Pusril kainat adalah kainat yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling jero, makhluk yang paling sempurna. Wa arusil mamlakah, dan permadani mamlakah, dan permadani kepemilikan kerajaan. Kepermadani berada urang du atau permadani. Arus kan, mana arus kan pengantin. Pengantin. Darah baru itu baru. Arus. Rasul adalah arus mamlakah. Rasul adalah arus pengantin. Putra yang identik dengan pengantin,
Yang identik dengan pengantin pertama je tempat duduk je gehias. Kemudian diri pengantinnya juga gehias. Dan pengantinnya pada uro pengantin menjadi peranan tujuan segala mata. Mandum tu pengantin. Sehingga sehingga pengantinnya diistilahkan dengan raja siuro. Nah, rasul ke raja siuro, rasul adalah arusil mamlakah. Rasul adalah arusil mamlakah. Jadi beliau adalah orang yang diistimewakan di dalam mamlakah, di dalam kepemimpinan beliau sebagai pemimpin, sebagai penunjuk dan pengatur umat manusia aja. Karena beliau adalah orang yang memberikan petunjuk, orang yang beri petunjuk kepada sekalian makhluknya. Zil mafakhiril lati, zil mafakhiri, sahib kehebatan, yang memiliki kehebatan. Jadi zi mana je sahib. Sahib kehebatan, allati, kehebatan allati jallat anil addi wal ihsa, yang tinggi ia, yang besar ia, anil addi, jauh daripada menghitung, wal ihsa, dan menghitung. Kemudian rasulnya adalah orang yang diberikan oleh Allah kehebatan-kehebatan, yang diberikan oleh Allah ketinggian-ketinggian, yang kehebatan rasulnya hana patah hitung dan hana patah ihsa. Jadi menyertani uraikan dumna kehebatan rasul hana patah uraikan, hana datang uraikan. Bahkan karena hana sisi bagi rasulnya yang kurang. Jadi hana sisi bagi rasulnya yang lemah. Jadi rasul baginda Muhammad yang sempurna di dalam berbagai sisi. Jadi hana sisi rasulnya hana sempurna. Jadi dumpu hebat. Ya, cerita tentang rasul. Jadi mandu hebat. Putra yang nak kurung bar rasul hana kurung. Pertama dari sisi fisik, hana kekurangan bab fisik Nabi. Badan Nabi tegap, tinggi tegap. Kulit Nabi lagak. Ruman Nabi lagak. Tubuh Nabi kuat. Saat berhadapan dengan umat, Nabi lemah lembut. Tapi saat berhadapan dengan kufar di medan perang, Nabi menjadi orang yang paling gagah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Mereka berhadapan dengan orang-orang, mereka berhadapan dengan umat, berhadapan dengan orang kasih, Nabi orang paling lemah lembut. Terutama saat berhadapan, Nabi sangat berhadapan dengan keluarga. Saat berhadapan dengan perumahan Nabi, saat berhadapan dengan anak Nabi. Jadi Nabinya orang yang paling lemah lembut. Hingga Nabi ni pegah, ada Al-Quran lain Nabi ni pegah, khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kamu? Khairukum, sebaik-baik kamu adalah khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik bagi keluargamu. Sangat lemah lembut. Berhadapan dengan para sahabat, Nabi sangat lemah lembut, Nabi sangat santun. Tapi berhadapan dengan kufar di medan perang, Nabi adalah panglima perang yang gagah berani. Panglima perang yang cukup ditakuti. Jadi hana ken urang lembab. Pakiban Nabi yang pimpin perang. Belum selentai mau urang-urang. Urang yang pimpin perangnya kira-kira urang gusun pun urang beheh. Urang beheh. Dan perang yang dipimpin oleh Nabi hana pernah tahu kecuali yang nak mundur selangkah di dalam perang Uhud. Yang lain mendum leh ke Nabi perang. Membangun strategi perang. Nabi ahli strategi. Masanya hana tinggal long urang. Ya pegat benteng pertahanan dengan ngengkuh parit. Hana tinggal long. Kayaknya tampak galam modern masanya. Hana tinggal lego. Gekuh parit. Gekuh parit karena kan zaman kan pasukan penerobos. Jadi memang perang zaman kan pasukan penerobos ini yang sulit diwaspadai kan pasukan pakai kuda. Karena
ji cepat diterobos. Sehingga minyo ji kalupah ke lika ji iserang pasukan Nuri Islam ji rak likut. Jadi pakai cara gahambat. Untuk gahambat kuh te parik. Jadi kuh parik. Kupu tujuan ke kuh parik supaya bek mampu diterobos oleh pasukan berkuda. Belah no parik geleng kaya cuncu-cuncu. Sehingga kan menyujak kuda kan mati kuda ret menculok ngan kaya cuncu-cuncu. Nya nak ingat lah. Tapi Nabi mulai merancang strategi perang. Putra lo dari berbagai sisi. Hana kekurangan sedikit pada Nabi. Yang kejut zil mafakhiril lati jalat anil a'di wal ihsa. Jadi hebat ada. Oh, menyo ke sabar. Sabar tak Nabi? Pakiban Nabi pernah disakiti oleh kufar pada saatnya. Nabi tetap tenang. Menyo berdialog, berdiskusi. Hana lawan diskusi Nabi yang bisa mengalahkan argumen Nabi. Hebat dalam Nabi berdialog menyampaikan dakwah. Sehingga hana terhedong. Wazil makamil mahmud, dan yang memiliki makam yang terpuji. Kemudian dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat Nabi-Nya memiliki makam yang mahmud, makam yang terpuji. Wal haudil maurud, dan yang memiliki haud, yang memiliki telaga yang didatangkan. Nabi adalah pemilik telaga yang didatangi oleh manusia-manusia, yang didatangi oleh makhluk-makhluk pada urang akhirat juga. Qauluhu al-maurud idalah ay allazi tariduhu jami'u ummatihi. Telaga yang maurud alladhi, yang didatangi akannya telaga oleh sekalian umatnya Nabi. Seluruh umat hingga hati bangkit urang akhirat mandum akan truh akan bak telaga Nabi. Jadi haudil maurud, telaga yang didatangi. Pumat naji telaga yang bak telaganya akan truh seluruh umat Nabi. Nah kulam Nabi. Bak kulamnya akan truh seluruh umat Nabi mandum akan diajibi kenan bak kulam Nabi. Ma ada selain siman kana mughayyaran fi aqidati, yang mengubah ia pada akidahnya. Kecuali yang hantruk kenan bak kulam Nabi adalah umat Nabi yang telah mengubah akidahnya. Umat Nabi yang hantim beriman kepada Nabi dan hantim beriktikad sesuai dengan iktikad Nabi-nya yang hantruk kena bak kulam Nabi. Au kana zaliman mutajabbiran, atau ada iaitu yang zalim yang mutajabbir. Atau yang hantruk kena bak kulam Nabi, orang yang umat Nabi yang zalim yang mutajabbir. Pernah ada begah mutajabbir ni ada? Orang zalim ulak-ulak lah dah. Pernah naik dah. Entah kan orang ulak-ulak dah kan? Nyan hantruk bak kulam Nabi. Wa man syariba minhu, dan siman yang meminum ia minhu daripadanya kulam Nabi, la yatma'u ba'dahu abadan ba'da zalika, tiada haus ia sesudahnya selama-lama sesudah demikian. Dibangkit urang akhirat, si berangkaso yang merempak jib i kulam Nabi, merempak terus kenan bak hot Nabi, nyan menyoleh jib i telaga Nabi, i bak kulam Nabi, maka hanale gerah-gerah lian. Karena ke urang akhirat kan urang yang penuh dengan huru-hara. Jadi luar biasa. Tetapi bagi orang yang kalih jib i kulam Nabi, nyan hanle gerah sampai selama-lama. Falau udkhilan nar ba'da syarbihi minhu kana ta'dzibuhu fiha bighairil atshi. Jadi bunuh dah begah, umat Nabi mandum truk bak kulam Nabi. Ya jib i kulam Nabi. Orang yang leh jib i bak kulam Nabi nya hang gerah-gerah le. Pertanyaan ni, sebahagian umat Nabi na yang harus tamang neraka le.
umat yang mendosa, yang bermaksiat kepada Allah tambang neraka, walaupun menyuna tinggal iman, akhirnya duduk akan tambang surga tambang neraka. Man menyuhang gerah-gerah le ki bancara si geazib dalam neraka. Maka berkata, maka jikalau dimasukkan akan neraka sesudah minumnya daripadanya telaga Nabi, umat Nabi yang jatah tambang neraka lujib ikulam, bunukah hanggerah le? Nyan berarti karena ta'zibuhu fiha adalah ta'zibnya di dalamnya neraka itu dengan bighairil atsi, itu dengan selain haus. Berarti itu ga'azib umat Nabi yang tambang neraka dengan selain gerah. Pakai karena menyoga azib menggerah ti hanggerah le. Jadi ga'azib dengan selain gerah. Pakai hanggerah le karena kalih gejib ikulah Nabi. Kalih gejib haudin Nabi. Jadi yang kenyan makna haudin Nabi. Menyol bak lagu tanya perarai khut. Ibu Hayati ya. Nyo Ibu Hayati kena bak lagu je he. Jadi yang maksudnya haudin Nabi. Seluruh umat Nabi kecuali yang berubah akidahnya atau kecuali yang zalim pasti akan truk dengan haudin Nabi dan akan merempak jib ikulam Nabi. Yang merempak jib dari haudin Nabi maka urunyan akan terbebas dari haus sepanjang masa. Categori pun tambang neraka maka akan tersiksa dengan siksaan lain yang selain gerah karena menyogerah menyokali jib ikulam Nabi yang hana cerita leke gerah kajian wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab.